BITES, lembaga pelatihan bahasa Inggris yang fokus pada pelatihan TOEFL, IELTS, PTE, MUET, dan segala jenis tes yang diujikan dalam bahasa Inggris. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mereview bagi yang sudah pernah belajar IELTS, khususnya di skill speaking. Beberapa orang menganggap bahwa skill speaking ini adalah skill yang paling mendebarkan dari skill-skill yang lain, karena memang kita akan berhadapan dengan examiner. Kita akan diuji langsung sama examiner, baik secara langsung, tatap muka, maupun secara online atau via Zoom. Karena beberapa tahun terakhir, peraturan dari Cambridge sendiri bahwa ketika suatu daerah tidak ada examiner yang tinggal di sana, maka di daerah itu akan diterapkan tes speaking via Zoom. Nah, ini menjadi informasi tambahan mungkin bagi kita semua. Nah, khusus di lembaga kami, yaitu di LPPNTB, di tes LPPNTB, bahwa tes speaking-nya dilakukan secara offline via Zoom. Jadi bagi teman-teman mungkin nanti yang akan mengambil tes IELTS itu akan menggunakan Zoom untuk tes speaking-nya. Oke, kembali ke speaking itu sendiri. Nah, mungkin beberapa di antara kita, teman-teman semuanya, ada yang berharap mungkin tes speaking itu bisa mendongkrak nilai-nilai yang lain. Karena memang tes speaking ini tes yang paling singkat, tetapi juga menentukan atau membantu skor-skor yang lain. Nah, tes speaking ini berdurasi tidak lama memang, teman-teman. Ya, tidak seperti tes yang lain. Listening kurang lebih 40 menit, reading itu 1 jam atau 60 menit, writing juga 1 jam. Nah, tes speaking ini juga berlangsung bisa harinya bersamaan dengan tes dengan tes listening, reading, dan writing. Bisa juga berbeda. Bisa 1 hari sebelumnya, bisa juga 1 hari setelahnya. Nah, paling tidak bersamaan dengan hari kita tes. Nah, kebetulan di lembaga kami itu biasanya tes speaking-nya itu 1 hari sebelumnya, ya 1 hari sebelumnya. Jadi teman-teman bisa ada waktu istirahat, tidak harus dalam 1 hari full itu tes listening, reading, writing, dan kemudian disusul dengan speaking. Oke, kita masuk ke tes speaking itu sendiri. Apa sih yang harus dipersiapkan? Bagaimana sih caranya supaya bisa mendapatkan skor 6,5 mungkin, atau 7, bahkan 8 atau 8,5. Dari pengalaman kami, pengalaman pribadi sebagai trainer, begitu juga dan pengalaman-pengalaman mereka yang kami training, bahwa memang kita perlu ilmunya, kita perlu strateginya, kita perlu tahu caranya, dan kita perlu pastinya praktiknya, teman-teman. Ini yang paling penting. Tapi sebelum tahu praktiknya, kita harus tahu juga apa saja yang harus dites, apa saja yang akan diteskan, apa saja yang harus dipelajari, apa saja yang harus dipraktikkan. Nah, pengalaman saya pribadi sebagai trainer bahwa saya dulu memang tidak fokus di IELTS, maksudnya training IELTS. Nah, pengalaman saya ikut tes, saya mendapatkan skor 6, kemudian 6,5, kemudian 7,5, kemudian 8. Nah, terakhir skor 8 ketika tes di RMIT, Melbourne. Nah, teman-teman semuanya juga bisa kayak gitu. Nah, kenapa saya misalkan mendapatkan skor 6, sedangkan yang lain di tes pertamanya bisa 8,5 misalkan, seperti yang pernah kami posting di sosmed kami, bahwa ada peserta kami yang speakingnya 8,5 langsung, itu tes pertamanya. Ada juga yang 7, ada yang 6,5, rata-rata 6,5. Ya, ada memang beberapa orang yang bisa nggak di tes pertama kita langsung mendapatkan skor tinggi? Kenapa tidak? Pasti bisa. Semua orang pasti bisa mendapatkan skor yang dibutuhkan. Dengan catatan, teman-teman tahu caranya, bagaimana praktiknya, dan bagaimana caranya nanti ketika tes speaking itu sendiri. Kayak gitu. Oke, kita langsung saja, teman-teman semuanya. Nah, di pembahasan kita kali ini, sekali lagi, kita akan fokus pada pembahasan speaking sebagai salah satu tes yang memang sangat membantu skor-skor yang lainnya. Listening, reading, dan writing. Karena memang ini tes yang paling singkat. Ya. Durasi tes speaking itu minimum 11 menit, maksimum itu 14 menit. Ya, ini sesuai dengan referensi kita, yaitu Cambridge. Nah, urutannya seperti apa sih tes speaking itu? Urutannya adalah part 1, part kedua, dan part 3. Ya, urutannya part 1, part 2, dan part 3. Nah, teman-teman pastinya di sini sudah familiar nih, atau sudah tidak asing lagi
dengan part ini. Ya, sudah tidak asing lagi dengan bagian ini. Oke, wait a second. Let me review. Nah, bagian yang pertama ini, bagian yang paling bagian yang akan menanyakan kemampuan teman-teman sendiri, bagian yang akan menanyakan sejauh mana pengetahuan teman-teman tentang personal question. Nah, pertanyaan ini paling sederhana sih sebenarnya, karena tidak bertanya tentang sesuatu di luar dari background-nya teman-teman atau di luar dari kemampuan teman-teman sendiri atau pengalamannya sendiri. Jadi di bagian ini, examiner akan memperkenalkan dirinya dan teman-teman akan diminta juga memperkenalkan diri sendiri. Gitu. Jadi di waktu atau di menit ke-1 maksimum sampai menit ke-5, teman-teman akan ditanya seputar nama, ya seputar terus nama panggilan, terus apa namanya sekarang sedang studi ataupun sudah bekerja. Ya, jadi familiar topik sekali di bagian ini. Nah, bagian kedua yaitu kurang lebih 3-4 menit. Kenapa dihitung 3-4 menit? Asumsinya adalah di sini ketika memberikan instruksi kurang lebih 1 menit memberikan instruksi. Ya, baik instruksi ketika kita persiapan maupun instruksi ketika memulai speakingnya. Jadi kurang lebih dikategorikan 1 menit. Nah, untuk persiapan kita akan diberikan waktu kurang lebih 1 menit untuk mempersiapkan apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita sampaikan tentang topiknya. Detailnya nanti kita akan bicarakan. Yang ketiga kurang lebih 4-5 menit teman-teman. Jadi bagian ketiga ini adalah follow up dari pertanyaan kedua, QCAT itu sendiri. Detailnya kita akan bahas lebih detail di bagian kedua dan ketiga itu sendiri. Oke. Apa sih yang akan ditanya secara detail di bagian pertama atau part 1? Tadi sedikit kita singgung teman-teman. Jadi di part 1 itu teman-teman akan ditanya nama lengkap, ya. Untuk tes yang face to face, teman-teman harus mempersiapkan yang namanya ID, ya ID, KTP atau paspor. Ingat, yang hanya diterima di IELTS tes itu hanya paspor dan KTP. Sejauh ini yang lainnya tidak diterima. Karena kasus yang terjadi di lembaga kami kemarin, peserta kehilangan ID-nya. Dan sayangnya memang dia tidak akan, meskipun sudah bayar, tidak ada reimburse karena memang itu kesalahan dari peserta. Jadi bisa nggak digunakan apa namanya SIM misalkan, ya driving license. Tidak bisa teman-teman semuanya. Meskipun memang driving license itu dasarnya adalah KTP. Tapi aturan dari IDP tidak meng-approve SIM itu sebagai pengganti dari KTP ataupun dari paspor. Tolong itu diperhatikan ketika teman-teman melakukan tes. Yang ketiga adalah answer to basic question about yourself. Jadi pertanyaannya seputar diri kita sendiri, teman-teman, tentang warna favorit, makanan favorit, tentang pekerjaan kita, apa yang sedang kita lakukan, terus misalkan film favorit, kita liburan biasanya kemana, gitu. Dan jumlah topik pertanyaannya tidak banyak, teman-teman, maksimum 3. Memang pertanyaannya beberapa, satu topik itu 2-3 pertanyaan, atau bahkan 4. Nah, akan terasa banyak, padahal cuma 3, teman-teman, maksimum. Minimum 2 topik yang akan ditanyakan. Contoh, ya, contoh, misalkan di sini, teman-teman akan ditanya pertama tentang tadi itu familiar topic about yourself. Ya, misalkan examiner langsung bilang, in this part of the test, I want to ask you some more general question atau some general question about yourself. Is that okay? Ketika dengar itu oke, jadi mulai misalnya ditanya name, terus apa nama panggilannya, terus ya apakah namanya itu memiliki makna khusus atau tidak, dan ditanyakan apa namanya misalkan sedang bekerja atau tidak sekarang. Nah, kemudian ketika berpindah ke topik yang lain, teman-teman akan ditanya pastinya topik yang berbeda dari sebelumnya. Examiner akan mengatakan, let's move to talk about holidays. Let's move.
Ya, let's move talking about holidays, misalkan ditanya teman-teman tentang topik. Kemudian yang ketiga, misalkan topik ketiga, misalkan kalau 3 topik teman-teman ditanya, ya dia akan memberikan clue juga. Let's move to talk about neighborhoods, misalkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar neighborhood itu sendiri. Jadi sekali lagi di bagian pertama itu maksimum 3 topik teman-teman. Tapi dengan 1 topik sekian pertanyaan, maka kadang terasa panjang sekali, banyak sekali. Atau misalkan kalau terasa cepat sekali, ya bisa saja 2 topik yang teman-teman dapat. Tapi pertanyaannya berbeda. Nah, ini dia untuk topik 1. Teman-teman akan ditanya topik seputar diri kita sendiri, seputar topik teman-teman sendiri. Tidak akan ditanya tentang apa namanya pendapat orang lain. Oke? Tidak akan ditanya. Biasanya tidak akan ditanya. Terus bagaimana dengan bagian kedua? Nah, di bagian kedua ini teman-teman akan dikasih cue card. Ada kartu khusus, ada topik khusus. Kalau yang tes menggunakan Zoom, itu langsung di layar ya ditampilkan topiknya, ya cue card kita silakan. Kalau yang face to face akan dikasih kertas atau handbook di mana akan langsung ditunjuk topik mana yang teman-teman harus bahas gitu. Nah, dan di bagian kedua ini teman-teman dikasih 1 menit, 1 menit untuk mempersiapkan topik yang akan dibicarakan. Kasih topik nih, disediakan. Teman-teman ada waktu take note. Jika teman-teman merasa itu penting, ya, ambil take note. Tapi saya rasa itu penting sekali supaya kita tahu apa yang flow dari ide yang akan kita bicarakan. Dan ketika sudah habis 1 menit, kita akan berbicara, dikasih waktu berbicara 1 sampai 2 menit. Teman-teman semuanya, tolong diperhatikan, jangan sampai kurang dari 1 menit. Kalau bisa 2 menit itu benar-benar dimanfaatkan. Kenapa kita sangat disarankan atau kenapa sebagian besar trainer menyarankan berbicara sepanjang atau kalau bisa di stop saja gitu, jangan sampai kita sendiri berhenti apa namanya sebelum di stop. Karena apa? Karena sedikit kalimat yang teman-teman ungkapkan maka sedikit yang bisa dinilai, sedikit kata yang bisa dinilai, sedikit grammar yang bisa dinilai, sedikit pronunciation yang bisa dinilai. Oleh karena itu, makin banyak kalimat yang teman-teman produksi, makin banyak grammar atau ragam grammar yang dinilai, makin banyak kata yang bisa diidentifikasi, ya, maka itu makin banyak pronunciation yang bisa dilihat juga dari sana. Jadi, oleh karena itu, benar-benar manfaatkan waktu 1 sampai 2 menit, kalau bisa 2 menit. Contoh misalkan pertanyaan untuk bagian kedua ya seperti ini, tentang family atau tentang air street market, dan teman-teman harus berpikir atau jangan selalu berpikir bahwa teman-teman akan ditanya sesuai dengan profesinya, tanya sesuai dengan background knowledge sebelumnya. Tidak teman-teman semua. Jadi menjadi catatan bagi kita semua yang jurusan bahasa Inggris misalkan akan ditanya tentang space station bisa saja, atau akan ditanya tentang business plan, atau akan ditanya tentang engineering. Begitu juga yang jurusan kesehatan akan ditanya tentang engineering. Yang jurusan kesehatan bisa saja tentang sastra. Nah, teman-teman harus memiliki knowledge di sini. Tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga sedikit lebih luar dari topik yang kita biasanya bahas gitu, di bagian kedua. Contoh ini. Terus bagian ketiga bagaimana? Di bagian ketiga, teman-teman, ini adalah follow up atau lanjutan dari topik kedua. Nah, tricky memang teman-teman semuanya. Kenapa? Kalau misalkan bagian kedua, kita merasa kita, apa nih, saya nggak tahu tadi topik kedua. Ini akan sedikit menyulitkan kita mungkin, karena tidak ada background. Tetapi juga kadang mempermudah kita, karena di sini bagian ketiga itu lebih banyak spekulasi. We speculate the thing, the question. Apa saja? Di sini dikatakan memang two-way discussion. Sebenarnya one-way discussion, teman-teman. Ya. Mau one way. Kenapa? Karena examiner akan bertanya, kita menjawab one way kita gitu. Kecuali kalau kita membuat percakapan, ya ditanya menjawab, kita juga tanya menjawab. Tetapi terkadang memang kita bisa bertanya, ya di bagian ketiga, di bagian kedua misalkan, ketika merasa itu susah sekali pertanyaan, we can question, ya we can question the examiner to clarify, to use a different word for example. Terus more general, extended or in-depth question. Jadi dari umum dan lebih in-depth, lebih analisanya lebih sedikit lebih susah terkadang di bagian ketiga. Makanya beberapa orang terkadang stuck ya di bagian ini karena memang open question.
Oke, contohnya seperti apa? Ini kita ambil dari contoh yang kedua tadi tentang family. Misalkan di sini attitude to family. Setiap misalkan ketika selesai bagian kedua, examiner akan bilang begini misalkan. Okay, we've been talking about family members who you are familiar with. Those. Let's move to talk about let's let's move to part three. Let's talk about it in more general topic. Let's talk about attitude to family. Nah, dia akan memulai setiap subtopik-subtopiknya. Itu biasanya examiner seperti itu. Ada nggak yang nggak seperti itu? Ada, satu, dua. Langsung main pertanyaan saja. Tetapi pada umumnya, examiner akan memberikan subtopik. Ketika selesai misalkan attitude to family, let's talk about family and friends. Baru di pertanyaannya. Begitu juga dengan contoh soal yang kedua tadi, tentang open air market. Let's move to talk about shopping at markets. Let's move to talk about shopping in general. Bisa. Jadi gini caranya examiner ketika pindah dari satu subtopik ke subtopik lain seperti itu di part ketiga. Nah, bagaimana sih kita dinilai di bagian speaking ini, kita speaking ini? Apa yang harus kita siapkan? Apakah kalau kita ngomongnya castus atau cepat ngomongnya atau lancar itu bisa menunjukkan skor kita tinggi? Belum tentu, teman-teman semua. Karena di speaking itu tidak hanya melihat kelancaran ngomong. Kelancaran itu hanya sebagian kecil dari penilaian. Nah, mungkin teman-teman ada di antara di sini yang pernah melihat temannya lancar ngomong, tapi kok IELTS-nya rendah ya? Bisa jadi karena di tes IELTS itu tidak hanya melihat itu. Apa saja yang dilihat teman-teman semuanya? Mari kita lihat satu persatu. Pertama, fluency. Ya, fluency, kelancaran. Sebelah lancar sih teman-teman ketika berbicara. Dan coherent. Seberapa sesuai? Lancar, coherent. Ini 25%. Teman-teman lancar ngomong, casus, oke, lancar. Dan sesuai dengan pertanyaan, ini 25%. Terus yang kedua apa? Lexical resource, teman-teman semua. Kosakata. Seberapa less familiar word kosakata yang teman-teman gunakan dan seberapa sesuai dengan konteksnya. Ya, misalkan kata melahirkan gitu. Benar itu, tapi kurang sesuai dengan konteks kesehatannya. Apa konteks kesehatannya? Deliver or delivery. Itu melahirkan. Begitu juga dengan konteks-konteks topik yang lain. Jadi perlu diperhatikan ini 25% juga. Lancar tanpa memperhatikan kosakata yang sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan collocation-nya, misalkan ini bagian collocation atau sesuai dengan idiom, mungkin ada satu dua idiom yang akan digunakan, maka teman-teman juga akan mendapatkan skorannya kalau tidak sesuai. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan adalah grammatic range and accuracy. Ingat, range itu ragam. Ragam apa? Ragam struktur yang teman-teman gunakan. Semakin beragam kalimat yang teman-teman buat atau teman-teman gunakan dalam menjawab soal, maka semakin bagus penilaiannya. Tapi perlu diperhatikan juga akurasinya, seberapa akurat. Nanti she, are teman-teman bilang. We, was. Nah, itu salah. Nah, harus akurat grammarnya. We, were, we, are, she, is, she, was, I, am. Bukan I, were. Bukan I, were. Misalnya. Nah, kecuali beberapa hal tertentu seperti conditional tense boleh if I were you. Misalnya. Nah, itu lagi grammar range seberapa beragam. Misalkan kita menggunakan gerund, menggunakan infinitive, menggunakan versi dan lain sebagainya, beragam grammar yang kita gunakan. Yang terakhir, kriteria penilaian terakhir adalah pronunciation. Nah, pronunciation ini penting sekali teman-teman semua. Nah, saya mengkategorikan pronunciation ini menjadi tiga, teman-teman. Satu, sesuai standar. Misalkan teman-teman mengatakan beautiful, itu understandable, itu sesuai standar. Tetapi sekali lagi, yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah penekanan terhadap kosakata itu. Karena ketika kosakata itu ditekan, akan merubah maknanya. Misal, beautiful, she's beautiful. Atau kata leave, meninggalkan, leave me now, please leave me now. Silahkan bisa meninggalkan saya sekarang. Tapi ketika teman-teman tekan dia dengan intonasi, leave me now,
Leave me now. Itu intonasinya marah, konotasinya negatif. Jadi penekanan itu mempengaruhi makna. Oleh karena itu pronunciation itu 30%. Yang ketiga tadi intonasi. Intonasi dan penekanannya hampir nyatu. I don't understand what question is, but what itu intonasi. Ini 25%. Jadi kita tidak hanya fokus di pelancaran, kosakata, tapi juga kita penting fokus di grammar dan juga pronunciation. Jadi 4 kriteria ini harus diperhatikan supaya kita bisa mendapatkan seperti ini. Mungkin selama ini teman-teman fokus pada kelancaran, boleh silahkan, karena memang itu akan mempengaruhi yang lainnya, besar pengaruhnya. Tapi jangan lupa ada kriteria-kriteria lain yang perlu teman-teman perhatikan juga supaya bisa mendapatkan skor at least 6,5 bisa 7 sampai 8. Oke, nah ada beberapa hal yang perlu kita hindari teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu mungkin kita tidak lakukan dan ini menjadi common problem ketika test speaking. Yang pertama adalah terlalu menjawab dengan pendek. Kenapa? Karena tidak ada grammar, ada mungkin grammar atau sangat 1% mungkin grammar yang bisa dijawab. Lancar iya. How do you usually go to work misalnya? By car? Menjawab, lancar menjawab, tapi grammarnya apa yang bisa dinilai di sini? Ini adalah vocabulary saja yang dinilai, grammar tidak ada. Makanya memberikan jawaban pendek itu tidak disarankan. At least teman-teman mengatakan, ya, ya, I drive my car to go to work. I drive my car. Ada pronunciation nanti di sana yang bisa dinilai. Ada grammar yang bisa dinilai. Ada kosakata pastinya yang dinilai. Jadi dengan memberikan sedikit jawaban lebih panjang, maka 4 kriteria tadi itu masuk gitu. Jadi sangat tidak disarankan untuk menjawab dengan jawaban. Kemudian yang kedua, using a broad generation, terlalu luas, terlalu umum gitu jawabannya. Ditanya spesifik tapi dijawab umum gitu. Hati-hati, karena kan kurang koheren jadinya. Ya. What is your favorite color misalnya? All colors are good to me as long as it's comfortable. Ditanya, kalau misalnya jawab saja I don't have, but what I misalkan like most, atau what I usually wear, or what my clothes usually, or what my clothes color usually is black misalkan. Jadi kita merujuk ke spesifikasi dari pertanyaan, coherency. Yang ketiga, getting stuck on vocabulary. Beberapa di antara kita memang stuck di kosakata. Udah, gunakan kosakata yang teman-teman terlintas di otak sesuai dengan pertanyaan. Jangan mencari kosakata yang memang pernah teman tahu, tapi nggak terbiasa teman gunakan. Itu stuck jadi. Gunakan saja kata-kata yang umum, supaya ada kalimat yang bisa dinilai, ada kelancaran yang bisa diidentifikasi, sesuai dengan pertanyaan. Ada intonasi yang bisa dinilai. Mungkin vocabulary kita rendah, tapi ketiga kriteria itu kita dapat. Jangan stuck pada 1-2 kosakata. Mentang-mentang ingin menggunakan idiom atau ingin menggunakan kata-kata yang high class gitu ya, jangan gitu. Ketika sedang tes gunakan saja apa yang terlintas doang. Oke, itu problem yang ketiga yang sering kita dapatkan. Jadi ini masuk kategori language related hesitation. Ketidaklancaran diakibatkan karena kurangnya bahasa. Ya, beda dengan content related hesitation. Ada 2 ketidaklancaran itu kategorinya. Tidak lancar karena ide, tidak lancar karena kosakata. Nah, tapi kalau kau belajar baru kita dua-duanya, ide nggak ada, kosakata apalagi. We can make it much better. Apa juga permasalahan yang sering terjadi di tes? Giving wrong answer or incoherent. Jadi teman-teman ditanya utara, jawab selatan. Misalkan, is education compulsory in your country? Some people don't like study in other countries. Country-nya mungkin yang terlintas atau terdengar di telinga. Nah, hati-hati. Ya, tidak coherent, tidak sesuai. Teman-teman akan kena tidak sesuai pertanyaan, kemudian kosakata tidak sesuai. Oke. Jadi 2 ini aku kena teman-teman tidak dapat. Yang tidak sesuai. Ya, kalau yang lain mungkin lancar iya, tapi tidak sesuai. Makanya sangat rendah sekali biasanya. Terus using incorrect tenses of personal pronoun. Maksudnya teman-teman di sini, teman-teman ditanya misalkan, how was your holiday? How was your holiday? Past tense, tapi teman-teman menggunakan present atau future. Salah. Salah, tidak sesuai dengan pertanyaan. Atau ketika mengatakan tidak sesuai dengan tensesnya, are you planning to go to Japan?
I was not planned. I was not planned. Incorrect. Inaccurate. Oke, berikutnya. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Ada beberapa tips di sini yang kami ambil dari internet juga. Make sure, please make sure you give a full answer. Seperti tadi kami contoh. Jangan terlalu pendek. Tidak ada grammar yang bisa dinilai, tidak ada intonasi yang bisa dinilai, dan juga kosakata itu terlalu minim untuk dinilai. Hanya 3 melancar, iya, tapi yang lainnya tidak teman-teman dapatkan, bahkan tidak. Kemudian, typo. Bear in mind, bear in mind. Bear tulisannya bear in mind. Speak clearly and don't worry about your accent. Jadi tidak masalah mau aksen Jawa, mau aksen Lombok, mau aksen Bima, tidak masalah karena aksen itu tidak nilai pronunciation. Is not standard. Terus try to use adjective. Maksudnya di sini ketika teman-teman misalkan di bagian kedua, describe misalkan people that you are most misalkan familiar with, orang yang mirip kita, orang yang kita paling mirip, gitu ya. Dia harus menggunakan bahasa deskripsi sesuai dengan pertanyaan. Speak up or loud, louder atau loud. Keras. Gitu. Karena misalkan di musim pandemi, misalkan, kadang masih di beberapa center, teman-teman kan menggunakan masker. Jadi antisipasi jangan maskernya terlalu tebal dan berbicara jauh lebih keras supaya bisa terdengar jelas, terutama di conversation. Don't use slang, jangan gunakan slang karena itu bahasa yang akademik. Ya, boleh kita menggunakan collocation atau apa namanya ideal, tapi slang tidak, slang karena itu bahasa berbahasa gaul. Kemudian keep steady pace or speak as smooth as possible. Terus saja, nggak usah terlalu rush, nggak usah terlalu cepat. Karena cepat itu bikin kita stuck. Kadang, ya, make it smooth. Karena lancar itu bukan berarti cepat. Lancar itu adalah smooth. Flow-nya itu smooth. Oke, itu beberapa tips. Kemudian ada nggak tips yang lain lagi? Ada. Ya, seperti katakan di sini ya. Jangan menghafal. Karena kalau stuck, terlihat. Kenapa? Karena misalkan terlalu banyak menggunakan idiom, itu kelihatan menghafal. Jadi nggak baik. Ya, itu terlihat ya. Atau bagaimana examiner tahu bahwa kita itu menghafal? Misal dari beberapa pertanyaan teman-teman, familiar word itu teman-teman lancar, tapi familiar question juga teman-teman tidak lancar, itu indikasinya kelihatan itu menghafal. Itu salah satu cara. Kemudian explain name word which are in another language. Itu maknanya digunakan paraphrase. Try to paraphrase every question. Itu akan menunjukkan bahwa teman-teman memiliki kosakata yang lebih. Ya. Yang ketiga, ask question. Ketika teman-teman stuck, terutama di bagian ketiga, tanya, jangan main tabrak-tabrak nih. Karena teman-teman akan mendapatkan tidak koheren, kosakatanya juga tidak dapat. Tidak sesuai dengan konteks masalah. Jadi ask question. If you think you are not familiar with the question. Yang keempat, practice speaking of course with a match dengan teman, buat janji, buat kesepakatan dengan teman-teman. Jadi di kelas itu teman-teman di sini misalkan itu sangat sedikit kesempatan untuk berbicara. Di mana harus kita praktiknya di luar kelas dengan teman kita sendiri. Jadi harus dilakukan because you have a very limited amount of time when speaking in classroom. It's limited. So you have to practice a lot. You have to expose yourself to the speaking question more than expected. Berikutnya, stay on topic. Ini maksudnya koherensi. Jangan keluar dari topik. Ya, tidak examiner. Itulah pentingnya teman-teman fokus ketika itu. Dan kemudian have a daily discussion with friends. Lebih-lebih ke coaches, ya coach. Misalkan ada coach atau trainer atau ada examiner atau orang yang sudah terbiasa dengan IELTS yang misalkan bukan sekedar nilai tinggi ya, tapi tahu bagaimana cara mendapatkan itu. Itu beberapa tips yang bisa kita terapkan. Jadi jangan hanya sekedar belajar caranya, tapi teman-teman tidak praktis. You won't get. Ada nggak strategi yang lain? Ya, ada beberapa hal yang perlu juga teman-teman perhatikan. Apa saja itu? Don't be nervous. Bagi mereka yang tes pertama kali, pasti ini hal nervous. Jangan yang pertama, yang kedua kadang juga nervous.
Ya, tapi nervous ini bisa kita hilangkan dengan pertama kita familiar dengan topik-topiknya dan kita bisa mengantisipasi pertanyaan yang akan di apa namanya kita. Ya, jadi topik-topik yang ada di internet, ada yang buku-buku yang sudah diberikan, kurang lebih itu saja teman-teman akan dapatkan. Cuma seberapa familiar teman-teman dengan cara menjawab teman-teman sendiri. Seberapa familiar teman-teman dengan kosakata yang akan teman-teman gunakan. Pertanyaannya seputar itu. Mungkin 1-2 pertanyaan terkadang yang di luar dari yang kita praktekkan. Tetapi dari jumlah list pertanyaan yang ada di internet, mungkin ada di buku-buku yang teman-teman gunakan, itu biasanya dari seputar sana saja. Yang ketiga, sama seperti yang fokus on the question. Teman-teman, fokus pada pertanyaan. Don't speak out of the topic. And the next, remember that examiners lips are sealed. Maksudnya, ya, dia tidak akan menyalahkan teman-teman. Atau dengan kata lain, teman-teman tidak akan disalahkan meskipun berbohong. Karena yang diuji adalah kalimat, bukan kejujuran. Jadi berbohong boleh tidak? Boleh, tapi mohon maaf, bukan menyarankan. Ya, kalau misalkan memang itu harus teman-teman lakukan, lebih ke apa namanya mengarang gitu ya, lebih ke mengarang mungkin tepatnya. Itu boleh, sangat dibolehkan. Meskipun data misalkan yang teman-teman sebutkan itu tidak sesuai, that's fine. Karena yang diukur adalah kalimat teman-teman yang ungkapkan, bukan kejujuran yang teman-teman tunjukkan. Okay, that's the key one. Kemudian get in the habit of answering the question. Nah, ini khususnya untuk bagian ketiga ya, terutama. Bagian ke satu juga ditanya. What's your favorite color? Misalkan, I like black. Why? Because it is a natural color. Sun. Harus terbiasa dengan pertanyaan why. Because, since. Nah, ragamkan penggunaan because, since, due to, as, for, beberapa kata yang bermakna karena. Supaya beragam kosakatanya akan didapat. Kalau semua pertanyaan teman-teman ketika ditanya why, because saja, berarti teman-teman memiliki limited number of vocabularies. Gitu. Yang terakhir, implement key phrases strategically. Ya, ada beberapa phrase atau idiom. I'm on cloud number 9, misalkan saya sangat-sangat bahagia, atau beberapa phrase yang piece of cake, misalkan idiom yang bisa digunakan. Dan itu teman-teman juga bisa. Ini sekali lagi yang familiar. Ya. Oke, itu beberapa strategi, itu beberapa hal-hal yang perlu kita persiapkan di tes IELTS, khusus di bagian speaking, strategi-strategi yang bisa kita terapkan. Hal-hal yang tadi kami sampaikan tidak akan berguna atau kurang terlalu berguna, kurang bermanfaat ketika teman-teman tidak menerapkannya, mengerjakan cara-cara tadi atau tips-tips tadi. Ya, karena namanya skill, kuncinya salah satunya adalah practice. Because practice makes much better, even perfect. Terus, bisa nggak saya mendapatkan skor 3 betul-betul? Kira-kira seperti apa? Of course, as the explanations, ya, seperti penjelasan yang tadi, cukup pintar. Karena alasannya banyak kosakata yang bisa dinilai, banyak grammar yang akan ragam yang akan dinilai juga oleh exam. Pastinya pronunciation-nya dari sekian kata, kosakata, dan kalimat juga bisa dinilai. Gunakan collocation, ya, and an idea or two, sedang terlalu banyak karena tadi. Terus usahakan setiap pertanyaan di paraphrase. Jika teman-teman tahu apa paraphrase, jika tidak, jangan terlalu memaksakan diri karena itu nanti tidak sesuai. Kemudian use linking word to connect your idea, karena ini larinya coherent cohesion. Perhatikan penggunaan however, nevertheless, moreover, meanwhile, while, dan lain sebagainya untuk menghubungkan satu ide dengan ide yang lain. Kemudian don't be afraid of mistake. Tidak, ngomong saja. Tetapi perhatikan, ketika teman-teman sadar melakukan kesalahan, ulangi dia kata itu. Sekarang ini dulu ketika saya tes, ketika saya mendapatkan 7,5, ketika saya mendapatkan 8, saya terlalu terlintas nih, oh saya mau kesalahan nih, langsung saya rubah. Misal ketika pertanyaannya, did you feel well when the rain come in the past? Misalkan, never do I feel let's say sad. Never do I, saya katakan. I mean, never did I, karena in the past.
Jadi spontaneously ketika saya ulangi. Indikasinya ketika teman-teman mengulangi, teman-teman tahu apa grammarnya. Tapi teman-teman ketika tidak mengulangi, indikasinya adalah teman-teman tidak tahu. Jadi poinnya berbeda. Makanya don't be afraid of making mistake. If you know you make mistake, ya, you restate. Oke, demikian sekali lagi sharing kita bagaimana dasar-dasar dari speaking itu sendiri dan juga strategi yang bisa kita terapkan. Sekali lagi, teman-teman ketika speaking, practice before the test is very essential. Karena bagaimanapun, secanggih apapun strategi, secanggih apapun tutornya, sepintar apapun trainernya, itu tidak akan terasa banyak manfaatnya ketika teman-teman sendiri tidak melakukan praktek. Oke, sekian dari kami, MIT, MIS, dan juga BPTP. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan belajar dengan baik dan praktik dengan maksimal supaya teman-teman mendapatkan skor yang dibutuhkan. Saya berharap teman-teman bisa mendapatkan skor at least 7, kalau bisa 7,5 sampai 8. Oke, terima kasih semuanya. That's all for our meeting today. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.